Awas. DDX dari sin pangkat 3 X pangkat 2. Ini mirip dengan bentuk yang mana nih? Rumus dasarnya. Komposisi. Kombinasi apa? Komposisi. 1 dan 2 kan ya? Tadi jadi kita bayangkan jadi apa ini? DDX dari sin X kuadrat pangkat plus. Karena yang kita ini kan rumus dasar nomor berapa itu? 4. Rumus nomor 1 ya, oke ya. Jadi alamat X. Cuma belum sampai ke sana ya. Ini ya fungsi X. Gak mungkin mau turun X pasti ada. Ya. Yang ini? Yang ini? Ini? Jadi dapatlah Y aksen sama dengan apa? Ini kan sebenarnya fungsi yang meskipun diungkapkan secara implisit, boleh juga diungkapkan secara apa? Y sama dengan apa? Min. Ini Y sampai apa? Min 2X pangkat 3 min. Jadi aksen apa? Ini namanya implisit, ini apa? X. Nah, sementara hubungannya dinyatakan X kuadrat kali Y kuadrat min 2XY min 3 sama dengan bagaimana? Jadi kita harus cari dulu apanya? Turunannya, oke. Mana turunannya? Kita gunakan kode diferensial apa? DDX dari X kuadrat Y kuadrat min 2XY min 3. Boleh langsung lah kalau mau ya. Oke, boleh langsung. Ini sama turunan dari sini kan ya? Apa hasilnya yang ini? 2X 2X Y kuadrat 2Y kuadrat pakai aturan apa? Aturan apa ya? Aturan apa? Perkalian dulu yang terlihat kan ya? Ada perkalian apa? Kali Y kuadrat tambah X kuadrat 2Y. Sudah? Y aksen. Sudah? Sudah belum? Sudah belum? Y aksen. Yang belum ini kenapa? Yang belum kenapa? yaitu fx gimana? Kamu sudah Y aksennya mas? Sudah belum ini? Nggak tahu. Ayo Pak. Y aksen. Sama kayak yang itu. Kenapa Y aksen doang? Karena kegunaannya kan satu. Iya, pangkatnya ya. Masih aturan apa? Karena ini Y kuadrat berarti 2-nya ke depan terus kali Y kali Y aksen.
Perkalian juga kan ya? Apa turun dari 2x? Tambah min Jadi kalau y diturunkan terhadap x, maka jangan lupa hasilnya kalian apa? Nah, berarti kan kita bisa mendapatkan apa? Mendapatkan y aksen kalau apa? Kalau x-nya tahu, y-nya juga apa? Tahu. X-nya sudah tahu berapa? 1, y-nya? Sudah tahu belum y-nya? Belum. Dari mana tahu y-nya? Dari mana? Dari yang mana? Terus dapat persamaannya kan? Yang tahu apa? Ya. Ya, saya bisa tahu kalau x-nya tahu, y-nya. X-nya sudah tahu berapa? Y-nya berapa? Belum tahu. Dari mana bisa cari? Itu pertanyaannya kan? Satunya disubstitusi ke mana? Ke x yang mana? Persamaan itu. Yang ini? Ya. Semuanya. Semuanya ya Pak, semuanya Pak. Baru sampai dikasih Pak. Hah? Ya. Oke, belum disubstitusi ke mana? Ke yang ini? Kan dari sini nggak tahu. Yang awal. Balik lagi aja. Ya. Jelas tuh. Jelas pertama dapatkan namanya. Ini kan ya. Dari apa? X kuadrat Y kuadrat min 2x Y min 2x-nya 1. Y-nya berapa? Ikut. Belum tahu kan ya? Dikurangi apa? 2. Min 3. Berarti Y kuadrat min 2Y min 3. Ketemu Y? Berapa? Boleh faktorkan berapa? Min 3 tambah 1. Boleh. Tambah 1. Berarti Y-nya berapa? Berarti ketemu 2 titiknya. Titiknya x-nya 1, y-nya berapa? Ya. Dan 1, min 1. Ini ada 2. Ada A 1, 3. Yang dari sini dapat berapa? 1,1. Baru masuk ke jadi tahap kedua ini. Ya. Kali 3. Dikurangi 2 Min 12. Min 12. Iya, aksen sama dengan min 3. Min 3. Jadi dapatlah F1 adalah apa? Min 3 untuk X1 itu berapa? Kemudian untuk Y 1,4 Mudah.
fungsi apa? Naik. Di dalam selang AB dikatakan monoton naik atau naik saja. Kemudian dalam selang B sampai C ini apa? Monoton apa? Turun. Nah, namanya nanjak kan berarti punya kemiringan kan? Nanjak itu kemiringannya positif. Kalau turun kemiringannya negatif. Kemiringan itu kan gradien. Gradien itu apa? Turunan pertama. Ya, turunan pertama dari fungsi kan gradien kan ya? Kita definisikan dari gradien. Jadi kita bisa dapati bahwa dari sini kalau ada sebuah fungsinya naik, maka berarti selama fungsi itu naik, gradiennya akan positif. Atau turunan pertama dari fungsi itu akan positif. Ya. Ketika fungsi itu monoton turun, maka gradiennya atau kemiringannya akan selalu apa? Negatif. Dengan kata lain berarti kita bisa mengetahui turunan dari satu fungsi, kemonotonan dari satu fungsi dengan mendapati atau dengan menguji turunan pertama. Lihat misalnya ini adalah fungsi naik atau turun dengan uji turunan pertama. Uji turunan. Nah, kita punya fx sama dengan x kuadrat min 2x plus 5. Tentukan hal, karena kita ingin tahu di mana itu naik apa? Turun. Langkah pertama apa? Turunkan. Berapa turunnya? 2x plus 5. Berikutnya adalah dapatkan TPS dengan membuat 2x min 2 atau membuat F aksen S nya kita buat itu berapa? 0. Jadi 2x ini 2 sama dengan apa? 0. X sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, uji nilai F aksen pada selang. Caranya gimana buatan selangnya? Batasnya adalah berapa atau sampai berapa? 1. Uji, sebelah kiri satu ada angka berapa? Masukkan di sini. Berapa tadi? Ini? Masukkan angka berapa di sini? 2. 2 kali 2? 4. Positif. Kita lihat simpulannya sekarang. Pertama, A yang A. Nilai F aksen kurang dari 0 atau negatif pada selang berapa? Yang ininya? Min 1. Berarti Fx naik turun pada min 3,1. F aksen bernilai positif pada selang berapa? 1. Berarti simpulannya Fx pada 1 sampai fungsi apa sih itu namanya ini? Fungsi apa ini? Wajar. Bagaimana gambar grafik? Parabola. Berbuka ke mana? Ke atas. Titik minimumnya di mana?
Lihat grafisnya ya. Fx sama dengan x kuadrat min 2x plus, kan bisa rubah jadi apa? X min berapa? 1 ya, sama yang tadi kan ya? Tambah berapa? Tambah 4 ya. Artinya nanti kita dapati bahwa titiknya di min 1 ini 1 berapa? 1 kan ya? Ini 1, ini 4. Gambarnya gimana? Gitu kan ya? Turun itu salah. Turun sampai apa? 1 dari min x dari min sampai 1 dia apa? Turun. Dari 1 sampai naik aja apa? Jelas. Kita bisa melihat apa? Melihat di mana fungsi itu naik atau turun tanpa dari sini kan ya? Tanpa melihat apa? Kalau lihat dari grafik udah jelas kan ya? Lihat dari grafik, lihat dari mana naik di mana turun. Oke ya. Ini hanya sekedar perbandingan sudah jelas. Sudah langsung terbayang, oh gini gambarnya berarti turun dulu berapa? Nah, turunan pertama yang ini ya. Kalau kita lihat dari sini bisa juga digunakan untuk apa? Untuk menentukan nilai apa ini? Ya, paling kecil kan ya? Atau nilai ekstrim. Jadi kalau ada fungsi, ya, ada fungsi turun dulu baru naik, ketemu apa? Minimum kan ya? Kalau kita di jalan turun dulu baru naik pak, ketemu pak. Tapi kalau naik dulu baru apa? Turun ketemu apa? Puncak, puncak itu pak. Jadi uji turun apa? Turunan pertama selain untuk menentukan apa? Di mana selang fungsi apa? Naik atau turun, kita bisa tahu juga nilai apa? Nilai x. Jika nilai apa? Nilai minimum. Pertanyaan berapa nilai minimum dari fungsi ini? Jelas 4 ya? Saya juga dibuktikan dari berarti di 1 ya. Di 1 ini kan kelihatan di turun oleh, berarti di 1 ini akan menghasilkan nilai apa? Ini. Kalau x 1 berarti 1 kuadrat berapa? 2 kali 1 tambah 5 kan ya? 1 kurang 2 tambah 4. Oke ya. Ini contoh. Kalau contoh yang tidak ada. Kalau musik kuadrat langsung di garis X sama pertanyaannya sama ya, pokoknya monoton aja. Berarti apa? Apa hasilnya? 12 X pangkat 3 min. Kita mau salah. Berarti berapa? 12 kali apa? 12 kali ini X kuadrat ya? Berapa nih? X min. Itu berapa TPS ini? 0 dan? Dari sini ya? 0 ini? Untuk kurang dari 0 ini ya, min 1 ya, masuk aja ke mana? Jadi yang terakhir X
kita ini mendapatkan nilai ini. Kalau min 1 ini kan x kuadrat pasti positif ini. Iya. Ini ya kan jadi semua pasti positif. Kalau min 1 berarti min 1 min 2 ya. Ya Pak. Setelah kanan 1 2 kurang 1 positif ya. Antara 0 dan 1 nah hasilnya apa? Nanti tidak sama itu hati-hati. Jangan ini positif pakai ini negatif positif. Apa? Negatif positif negatif belum tentu. Ini contohnya. Jadi harus diuji dia apa? Ya. Dengan demikian dari sini dapat disimpulkan apa? Simpulan. Maksudnya simpulan. Pertama, F aksen negatif pada selang berapa? Satu. Oh, berapa? Nah, karena di sini apa? Sama-sama negatif ya? Kita boleh langsungkan ke berapa? Satu. Kesimpulannya Fx naik pada minta ida koma. Nah, salah. Ini. Terima kasih. Lanjutkan ya. Naik pada apa? 1 sampai 8. Sampai ada pertanyaan dulu, Pak? Lihat apanya? Aja kan ya? Saya bikin kok. Artinya y-nya tidak pernah atau tidak pernah memotong atau menyinggung, tidak pernah. Jelas ya? Tapi kan kalau gambar grafik seperti ini, kita kan sudah menurut dulu ya, sudah punya dasar grafik fungsi x kuadratnya. Jika geser kanan, geser apa? Kiri, atas atau apa? Bawah. Cara menggesernya ini. Kalau ini, kalau x min 1 asalnya x kuadrat, x min 1 dia x kuadrat digeser ke kanan. Sejauh berapa? 1. Kalau ditambah ini berarti apa? Naik kemana? Atas. Jadi asalnya kan sebenarnya di sini asalnya. Ini yang grafik apa ini? X kuadrat. Ini y sampai dengan x kuadrat ya. Kita geser kanan 1 atas 4 dapatnya tidak apa? Y sampai dengan apa? X kuadrat min 2x plus ini kan. Oke. Ya. Oke, ya tuh. Udah tahu diskriminannya negatif. Oke, berarti definit apa? Tergantung ya, tergantung aja. Ini positif, oh ya. Tentu saja. Jadi, kalau kita punya F yang naik, berarti F hasilnya apa? Kan gitu kan ya? Itu salah? Kalau ininya yang naik, berarti apa? Apa ini? Betul salah? Kalau F naik, dengan berapa Pak? Lebih besar ya? Positif ya. Kalau turunan pertamanya naik, berarti turunan dari ini betul salah? Masih lihat saya yang bingung. Kalau ini saya punya beli, agak besar ya. Kalau ditambahkan ya Pak. Kali ingat turunan kedua itu adalah apa? Turunan pertama ada siapa? Turunan pertama kan ya? Kalau F turun berarti apa? F hasilnya. Jadi kalau ini
Jadi dengan demikian kita bisa mendapati kecekungan di selangnya dengan apa? Uji turunan kedua. Jadi kalau cekung ke atas berarti turunan keduanya bagaimana? Cekung ke atas ini kan kalau MAC-nya naik berarti turun dan cekung kemana? Ke atas. Kalau cekung ke atas berarti turunan keduanya berarti apa? Positif. Cekung ke bawah berarti turunan keduanya apa? Nah, itu aja sebenarnya. Teoremanya gitu ya. Teoremanya. Kalau ditulis panjang. Baik. Berikutnya dapatkan turunan ke Baik, mendapatkan apa? TPS berarti 12x kuadrat plus 48x sama 12x faktor x 1x tambah 4 plus 4 masuk enggak? 4 dapatlah x berapa? 0 atau x sama 4 ya. Uji nilai F ya. Ada min 4 lagi. Min 4 ini. Uji sekarang. Sebelah kiri min 4 ada berapa? Masukannya kemana? Atau ke yang ini juga boleh. Yang ini aja. Udah pakai. Min 5 ini min 1 ya? 12 kali min kali plus. Min kali apa? Min berarti apa? Antara 4 dan min 4 dan 0 ada min 1 lah ya. 1 ini berarti apa? Min ini apa? Plus. Berarti min. Di sini pakai berapa ya? Positif yakin? Ya. Simpulan sekarang ya. Simpulannya yang pertama F double aksen positif ya. Pada berapa? Mintainya sampai min. Baik aja. Ini sampai dan atau ya. Kalau dari ini sangat jadi. Oh, itu apa? Gabung. Dengan kata lain, implikasinya. Itu mana? Itu naik itu. Pada ini ya. Kesimpulan yang kedua, negatif ya. Ada berapa? 4. Kesimpulannya berarti atau implikasinya cukup satu soal. Ikuti saja langkahnya ya. Ikuti saja langkahnya, tidak ada yang. Jadi jangan membuat teorema yang baru ya. Ikuti aja langkahnya yang ada di sini sehingga tidak tersesat. Nah, yang tahu tadi.
Selain tahu ini apa lagi? Tahu ini titik apa ini? Minimum, maksimum, minimum. Cuman otaknya di mana? Oke, ya. Kita lihat ya. Ya, matematika dasar ya. Jadi kita anggap sudah disampaikan.